Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NIM 22105141200002. Saya dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Pada video ini, saya akan melakukan penyuluhan dan memberikan informasi tentang bagaimana cara meminimalkan biaya produksi pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini untuk mendengarkan penyuluhan dari saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, mahasiswi Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Nah, teman-teman pasti tahu bahwa biaya produksi itu mempengaruhi seberapa besar keuntungan yang akan kita dapatkan. Semakin besar biaya produksinya, pasti keuntungan yang akan kita dapatkan semakin kecil. Tetapi sebaliknya, ketika kita bisa menemukan atau meminimalkan biaya produksi, maka semakin besar pula keuntungan usaha yang akan kita dapatkan. Untuk itu, saya akan mengajarkan satu persatu apa saja yang dapat teman-teman lakukan untuk meminimalkan biaya produksi pertanian. Yang pertama adalah berkelompok tani. Ketika kita terdaftar sebagai anggota dari kelompok tani, maka banyak manfaat yang dapat kita dapatkan. Yang pertama, kita tidak akan ketinggalan informasi. Banyak petani yang belum terdaftar sebagai anggota kelompok tani, mereka ketinggalan informasi. Contohnya seperti tentang bagaimana kondisi curah hujan yang sebetulnya disampaikan oleh penyuluh pertanian di kelompok tani. Dan ketika mereka ketinggalan informasi, maka yang terjadi ketika asal tanam, tanamannya akan mati. Nah, ini sangat berbahaya. Selain itu, terdaftar di kelompok tani ada manfaat khusus yang didapatkan, yaitu teman-teman bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Yang kedua adalah ganti pestisida dan pupuk kimia menjadi pupuk organik atau buatan sendiri. Ini perlu dilakukan karena dengan membuat sendiri, otomatis biaya produksi jauh lebih murah. Selain dari lebih murah, risiko yang didapatkan bagi tanaman jauh lebih sedikit. Karena yang namanya organik atau buatan sendiri juga bisa seefektif pupuk kimia. Yang penting ketika teman-teman membuat sesuai dengan yang telah direkomendasikan. Yang ketiga, gunakan peralatan buatan sendiri. Sekarang sangat banyak yang namanya TTG atau teknologi tepat guna. Nah, teknologi tepat guna itu adalah teknologi buatan sendiri untuk mempermudah pekerjaan. Banyak teknologi tepat guna buatan sendiri yang bisa teman-teman buat untuk mengurangi biaya produksi. Contohnya alat pemupukan. Dengan menggunakan alat pemupukan, teman-teman tidak perlu bersusah dalam menaruh pupuk pada tanaman. Karena ketika alat pemupukan tersebut ditancapkan ke tanah, maka pupuknya langsung keluar dan itu sangat murah. Modalnya apa? Modalnya paralon 1 inci, besi, dan lain-lain. Tutorialnya terdapat di internet. Cari teknologi tepat guna yang dapat mengurangi banyak waktu Anda, tenaga Anda, dan tentunya biaya Anda dalam melakukan proses produksi usaha tani. Yang keempat adalah lakukan prinsip sama-sama untung atau win-win solution. Ketika teman-teman menggunakan prinsip sama-sama untung, teman-teman tidak akan mengeluarkan terlalu banyak biaya, bahkan bisa tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Yang kelima adalah terus berkoordinasi dengan PPL setempat. Karena penyuluh pertanian itu
serta menghindari kenaikan harga jual. Jika harga jual naik, besar kemungkinan pelanggan akan berpindah pada orang lain. Ini tentu akan merugikan para pelaku usaha. Apakah bisa dipahami? Bisa. Apakah dari teman-teman masih ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, sekian penyuluhan dari saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama penyuluhan berlangsung. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.